Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovika Kaina. Saat ini saya berada di Taman Moya, Kota Ternate. Taman Moya menjadi salah satu spot puncak favorit di kala akhir pekan. Sekarang yang akan saya bahas adalah tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan keuangan dan perbankan syariah. Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah, sumber daya manusia yang terbatas merupakan salah satu tantangan utama dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Masih terdapat keterbatasan jumlah praktisi yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah sekaligus memiliki keahlian dalam bidang keuangan modern. Hal ini mendapat menghambat inovasi produk dan layanan keuangan syariah. Literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan masyarakat Indonesia juga menjadi kendala banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara sistem keuangan konvensional dan syariah, serta manfaat yang ditawarkan oleh produk-produk keuangan syariah. Infrastruktur dan teknologi yang belum optimal menjadi tantangan berikutnya. Meskipun telah ada perkembangan, masih diperlukan peningkatan dalam hal sistem informasi, platform digital, dan infrastruktur pendukung lainnya untuk memperluas akses dan meningkatkan efisiensi layanan keuangan syariah. Standarisasi produk dan regulasi juga masih memerlukan penyempurnaan, diperlukan keseragaman interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengembangan produk keuangan, serta harmonisasi regulasi antara otoritas keuangan dan lembaga syariah. Peluang pengembangan populasi muslim yang besar menjadi potensi pasar yang sangat menjanjikan. Dengan lebih dari 230 juta muslim, Indonesia memiliki basis konsumen yang besar untuk produk dan layanan keuangan syariah. Dukungan pemerintah yang semakin kuat terlihat melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi syariah. Hal ini termasuk penerbitan suku negara, pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNKS, serta berbagai inisiatif lainnya. Digitalisasi keuangan membuka peluang besar bagi inovasi dalam layanan keuangan syariah. Pengembangan finansial teknologi syariah dapat memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan produk baru yang inovatif masih terbuka lebar. Terdapat ruang untuk menciptakan produk-produk keuangan syariah yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti grant sukuk, wakaf produktif, dan produk investasi syariah berbasis teknologi. Strategis pengembangan ke depan. Penguatan pendidikan dan pelatihan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di industri keuangan syariah. Kerjasama antara lembaga pendidikan, industri, dan regulator perlu ditingkatkan untuk menghasilkan talenta yang berkualitas. Peningkatan literasi keuangan syariah harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Program edukasi dan sosialisasi perlu dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan secara segmen masyarakat. Pengembangan infrastruktur digital perlu dipercepat untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri keuangan syariah. Investasi dalam teknologi dan sistem informasi menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan industri. Harmonisasi regulasi dan standarisasi produk perlu terus dilakukan untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang kondusif. Koordinasi antara pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini. Keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki prospek yang cerah dengan berbagai peluang pengembangan yang dapat dioptimalkan melalui penanganan tantangan secara sistematis dan pemanfaatan peluang secara optimal. Industri keuangan syariah dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Implementasi praktis dan pengembangan berkelanjutan. Yang pertama, penguatan sistem tata kelola. Implementasi good corporate governance dalam lembaga keuangan syariah menjadi semakin penting. Penerapan prinsip-prinsip
yang sesuai dengan nilai-nilai syariah akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan industri keuangan syariah. Pengawasan syariah yang efektif melalui Dewan Pengawas Syariah atau DPS perlu terus ditingkatkan. Penguatan peran DPS dalam mengawasi operasional lembaga keuangan syariah akan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sekaligus mendorong inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Lanjut. 2. Pengembangan pasar modal syariah. Pendalaman pasar modal syariah menjadi prioritas untuk memberikan alternatif investasi yang lebih beragam. Pengembangan berbagai instrumen investasi syariah seperti sukuk koperasi, reksadana syariah, dan saham yang syariah akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global. Peningkatan likuiditas pasar sekunder untuk instrumen keuangan syariah perlu didorong. Pengembangan pasar sekunder yang aktif dan meningkatkan daya tarik instrumen keuangan syariah bagi investor dan mendukung pertumbuhan pasar modal syariah secara keseluruhan. 3. Kerjasama internasional. Penguatan hubungan dengan pusat keuangan syariah global seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi dapat membuka peluang baru. Kerjasama internasional dalam pengembangan produk, transfer pengetahuan, dan harmonisasi standar akan memperkuat posisi Indonesia dalam industri keuangan syariah global. Pengembangan hubungan keuangan syariah regional dan dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan keuangan syariah di Asia Tenggara. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan infrastruktur. Peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan produk yang inovatif, outlook dan proyeksi masa depan. Yang pertama, tren pertumbuhan. Proyeksi pertumbuhan industri menunjukkan potensi yang menjanjikan dalam jangka menengah dan panjang. Faktor-faktor seperti pertumbuhan kelas menengah muslim, peningkatan literasi keuangan, dan dukungan regulasi akan mendorong pertumbuhan berkelanjutan industri keuangan syariah. Perluasan segmen pasar ke berbagai lapisan masyarakat termasuk generasi milenial dan Gen Z membuka peluang baru. Pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan segmen pasar ini akan menjadi kunci sukses di masa depan. Kedua, transformasi digital dan teknologi. Adopsi teknologi blockchain dalam keuangan syariah membuka peluang baru untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi implementasi smart contract dan teknologi distributed ledger dapat meningkatkan kepercayaan dan mengurangi biaya transaksi. Pengembangan open banking syariah akan mendorong inovasi dan kolaborasi dalam ekonomi keuangan syariah. Integrasi dengan berbagai platform digital dan penyediaan layanan akan menciptakan pengalaman perbankan yang lebih seamless bagi nasabah. Ketiga, kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Peran dalam pencapaian SDGs menjadi semakin penting. Keuangan syariah dapat berkontribusi signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan dan sosial. Pengembangan grant sukuk dan instrumen pembiayaan berkelanjutan lain akan mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Inovasi dalam produk pembiayaan syariah yang mendukung pembangunan berkelanjutan akan menjadi tren yang semakin penting di masa depan. Kesimpulannya, industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia berada pada momentum yang tepat untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Kombinasi antara populasi muslim yang besar, dukungan regulasi yang kuat, dan perkembangan teknologi menciptakan landasan yang kokoh untuk pengembangan industri ini. Keberhasilan pengembangan keuangan syariah akan bertanggung pada kemampuan industri dalam mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang secara optimal. Fokus pada inovasi, penguatan kapasitas, dan kolaborasi akan menjadi kunci dalam mewujudkan potensi industri keuangan syariah di Indonesia. Memulai implementasi strategi yang tepat dan dukungan dari semua pemangku kepentingan, keuangan dan perbankan syariah dapat berkembang menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan layanan keuangan mereka, sekaligus berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia
memiliki potensi besar dalam pengembangan keuangan dan perbankan syariah. Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah, sumber daya manusia yang terbatas merupakan salah satu tantangan utama dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Masih terdapat satu tantangan utama dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Masih terdapat keterbatasan jumlah praktisi yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah sekaligus memiliki keahlian dalam bidang keuangan modern. Hal ini mendapat menghambat inovasi produk dan layanan keuangan syariah. Literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan masyarakat Indonesia juga menjadi kendala banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara sistem keuangan konvensional dan syariah, serta manfaat yang ditawarkan oleh produk-produk keuangan syariah. Infrastruktur dan teknologi yang belum optimal menjadi tantangan berikutnya. Meskipun telah ada perkembangan, masih diperlukan peningkatan dalam hal sistem informasi, platform digital, dan infrastruktur pendukung lainnya untuk memperluas akses dan meningkatkan efisiensi layanan keuangan syariah. Standarisasi produk dan regulasi juga masih memerlukan penyempurnaan, diperlukan keseragaman interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengembangan produk keuangan, serta harmonisasi regulasi antara otoritas keuangan dan lembaga syariah. Peluang pengembangan populasi muslim yang besar menjadi potensi pasar yang sangat menjanjikan. Dengan lebih dari 230 juta muslim, Indonesia memiliki basis konsumen yang besar untuk produk dan layanan keuangan syariah. Dukungan pemerintah yang semakin kuat terlihat melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi syariah. Hal ini termasuk penerbitan suku negara, pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNKS, serta berbagai inisiatif lainnya. Digitalisasi keuangan membuka peluang besar bagi inovasi dalam layanan keuangan syariah. Pengembangan finansial teknologi syariah dapat memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan produk baru yang inovatif masih terbuka lebar. Terdapat ruang untuk menciptakan produk-produk keuangan syariah yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti grand sukuk, wakaf produktif, dan produk investasi syariah berbasis teknologi. Strategis pengembangan ke depan. Penguatan pendidikan dan pelatihan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di industri keuangan syariah. Kerjasama antara lembaga pendidikan, industri, dan regulator perlu ditingkatkan untuk menghasilkan talenta yang berkualitas. Peningkatan literasi keuangan syariah harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Program edukasi dan sosialisasi perlu dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan secara segmen masyarakat. Pengembangan infrastruktur digital perlu dipercepat untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri keuangan syariah. Investasi dalam teknologi dan sistem informasi menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan industri. Harmonisasi regulasi dan standarisasi produk perlu terus dilakukan untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang kondusif. Koordinasi antara pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini. Keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki prospek yang cerah dengan berbagai peluang pengembangan yang dapat dioptimalkan melalui penanganan tantangan secara sistematis dan pemanfaatan peluang secara optimal. Industri keuangan syariah dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Implementasi praktis dan pengembangan berkelanjutan. Yang pertama, penguatan sistem tata kelola. Implementasi good corporate governance dalam lembaga keuangan syariah menjadi semakin penting. Penerapan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai syariah akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan industri keuangan syariah. Pengawasan syariah yang efektif melalui Dewan Pengawas Syariah atau DPS perlu terus ditingkatkan. Penguatan peran DPS dalam mengawasi operasional lembaga keuangan.
Syariah akan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sekaligus mendorong inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Lanjut. 2. Pengembangan pasar modal syariah. Pendalaman pasar modal syariah menjadi prioritas untuk memberikan alternatif investasi yang lebih beragam. Pengembangan berbagai instrumen investasi syariah seperti suku koperasi, reksadana syariah, dan saham yang syariah akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global. Peningkatan likuiditas pasar sekunder untuk instrumen keuangan syariah perlu didorong. Pengembangan pasar sekunder yang aktif dan meningkatkan daya tarik instrumen keuangan syariah bagi investor dan mendukung pertumbuhan pasar modal syariah secara keseluruhan. 3. Kerjasama internasional. Penguatan hubungan dengan pusat keuangan syariah global seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi dapat membuka peluang baru. Kerjasama internasional dalam pengembangan produk, transfer pengetahuan, dan harmonisasi standar akan memperkuat posisi Indonesia dalam industri keuangan syariah global. Pengembangan hubungan keuangan syariah regional dan dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan keuangan syariah di Asia Tenggara. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan infrastruktur. Peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan produk yang inovatif, outlook dan proyeksi masa depan. Yang pertama, tren pertumbuhan. Proyeksi pertumbuhan industri menunjukkan potensi yang menjanjikan dalam jangka menengah dan panjang. Faktor-faktor seperti pertumbuhan kelas menengah muslim, peningkatan literasi keuangan, dan dukungan regulasi akan mendorong pertumbuhan berkelanjutan industri keuangan syariah. Perluasan segmen pasar ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi milenial dan Gen Z, membuka peluang baru. Pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan segmen pasar ini akan menjadi kunci sukses di masa depan. Kedua, transformasi digital dan teknologi. Adopsi teknologi blockchain dalam keuangan syariah membuka peluang baru untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi implementasi smart contract dan teknologi distributed ledger dapat meningkatkan kepercayaan dan mengurangi biaya transaksi. Pengembangan open banking syariah akan mendorong inovasi dan kolaborasi dalam ekonomi keuangan syariah. Integrasi dengan berbagai platform digital dan penyediaan layanan akan menciptakan pengalaman perbankan yang lebih seamless bagi nasabah. Ketiga, kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Peran dalam pencapaian SDGs menjadi semakin penting. Keuangan syariah dapat berkontribusi signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan dan sosial. Pengembangan grant sukuk dan instrumen pembiayaan berkelanjutan lain akan mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Inovasi dalam produk pembiayaan syariah yang mendukung pembangunan berkelanjutan akan menjadi tren yang semakin penting di masa depan. Kesimpulannya, industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia berada pada momentum yang tepat untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Kombinasi antara populasi muslim yang besar, dukungan regulasi yang kuat, dan perkembangan teknologi menciptakan landasan yang kokoh untuk pengembangan industri ini. Keberhasilan pengembangan keuangan syariah akan bertanggung pada kemampuan industri dalam mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang secara optimal. Fokus pada inovasi, penguatan kapasitas, dan kolaborasi akan menjadi kunci dalam mewujudkan potensi industri keuangan syariah di Indonesia. Memulai implementasi strategi yang tepat dan dukungan dari semua pemangku kepentingan, keuangan dan perbankan syariah dapat berkembang menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan layanan keuangan mereka, sekaligus berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Demikian paparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.